Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 28 September 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yesaya pasal yang ke-28. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan biarlah semua itu boleh menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, yang menebus, menyelamatkan, dan memberikan penyertaan. Dan kami mau terus belajar firman Tuhan supaya hidup kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu dan kami tidak tersesat, dan apa yang telah Tuhan firmankan itu sungguh tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan dalam Yesaya pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur, nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang harus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mahkota adalah lambang kemegahan yang dikenakan oleh raja atau ratu. Mahkota merupakan lambang legitimasi kekuasaan, kemakmuran, juga kejayaan dan kehidupan. Akan tetapi bagaimana dengan mahkota yang sudah jatuh dari kepala pemakainya? Apakah hal itu masih dikatakan sebagai sesuatu yang megah? Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang Samaria atau kerajaan utara yang disimbolkan dengan Efraim, nama Efraim. Kota yang subur itu penuh dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Mabuk oleh anggur menggambarkan keadaan mereka yang lupa diri, hidup dalam kecemaran, juga pesta pora dan kenajisan yang melekat dalam diri mereka. Mereka begitu bangga dengan keadaan mereka yang baik dan kaya karena kesuburan tanahnya sehingga melupakan Tuhan. Ayat yang pertama demikian. Namun kemudian kota itu menjadi kota yang celaka sehingga Tuhan Allah akan membinasakan mereka melalui kekuatan bangsa asing. Segala kebanggaannya akan lenyap diinjak-injak para penyerbu yang datang dengan kekuatan penuh. Dan kota yang penuh kebanggaan itu akan hilang lenyap dan tidak diingat orang lagi. Lalu bagaimana supaya mahkota yang telah rusak itu mendapatkan kembali kemegahannya? Tuhan Allah semesta alam akan menjadi mahkota yang permai dan perhiasan kepala yang indah bagi sisa umatnya yang setia.
Tuhan akan menaruh keadilan pada orang-orang yang mengadili, kekuatan dan kebenaran kepada para penjaga dan pengawal kota. Orang-orang yang hidupnya mengandalkan kekayaan, kedudukan, atau juga kebesarannya, kehebatannya, kemudian meninggalkan Tuhan dan hidup dengan cara yang tidak berkenan, mereka semua akan mendapat hukuman. Segala perbuatan mengandalkan kekuatan sendiri akan hancur, tidak bersisa lagi. Tuhan Allah sajalah yang seharusnya menjadi andalan manusia, terlebih manusia yang telah dipilih untuk menjadi berkat bagi manusia yang lain, bangsa pilihan Allah. Sudah seharusnya hukum-hukum Allah menjadi kesukaan bagi orang-orang yang dipilihnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ciptaan yang berharga bagaikan mahkota, mari kita tidak menjadi tinggi hati atas kemampuan dan keberadaan kita. Sebaliknya, kita terus menjalani ketetapan Tuhan dengan rendah hati, supaya tetap menjadi mahkota kebanggaannya. Mari kita sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan di masa sekarang ini memiliki satu kekuatan dari Tuhan untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkannya. Jangan kita terlena dengan keberadaan, mungkin kenyamanan kita, kesehatan kita barangkali, ataupun segala sesuatu yang membuat kita bangga, oleh karenanya kita bisa berada seperti sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang percaya selalu senantiasa disadarkan bahwa segala sesuatu yang kita alami, termasuk juga kesuksesan, keberadaan yang baik, juga kesehatan yang diberikan, semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu pemberian Tuhan. Dan ketika kita menyadari hal itu, bahwa semuanya adalah pemberian Tuhan, kita mau kembalikan semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keberadaan kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita ingin menggunakan waktu dan juga kesempatan yang Tuhan percayakan, dan juga tubuh yang Tuhan berikan, juga kesehatan yang Tuhan berikan, untuk senantiasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bagaimana menjadi alat kemuliaan Tuhan? Dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan perintah Tuhan itu menjadi satu kesukaan. Pada mulanya memang sulit ketika kita menjalani apa yang diperintahkan, apalagi harus berlawanan dengan kebiasaan kita. Kebiasaan yang buruk di mata Tuhan, tetapi kita terlena melakukannya. Ketika diperhadapkan dengan ketetapan dan firman Tuhan, menjadi amat sulit untuk kita lepaskan. Maka kita mau meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita diberikan kemampuan untuk melepaskan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan berbalik dari semuanya itu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan biarlah perintahnya itu menjadi satu kesukaan, karena kesukaan orang percaya adalah ketika nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya dengan cara melaksanakan dan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Kami menyadari betapa lemahnya kami. Seringkali kami terlena dengan keberadaan kami, kesehatan kami, juga segala sesuatu yang kami nikmati di dunia ini, sehingga kami melupakan Tuhan dan berjalan menurut kekuatan kami sendiri. Kami mohon berkat Tuhan untuk senantiasa terus diingatkan bahwa segala sesuatu yang kami alami, kami dapatkan, kami raih, keberhasilan, semua karena anugerah Tuhan, sehingga tidak sedikit pun ada kesombongan dalam diri kami. Kami mau tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami alami, kami raih, semuanya karena anugerah Tuhan. Sehingga kami kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, dan hidup kami sungguh berkenan kepada Tuhan tak kala kami
selalu ingat akan anugerah Tuhan dan meresponnya dengan hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.